Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dapatlah satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Saya tidak berkata alif lam mim, kata Rasulullah SAW, satu huruf, tetapi alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan Rasul di situ ketika bersabda tidak dikaitkan dengan faham. Barang siapa yang baca dan faham dapat 10 kebaikan dari setiap huruf. Tidak ada kata faham, tapi Rasul jelas berbicara, barang siapa yang membaca Al-Quran dapat satu huruf 10 kebaikan. Tidak dikaitkan dengan faham. Jelas? Baca Quran dan faham pasti lebih besar pahalanya. Baca Quran, faham dan menhayati lebih tinggi kemuliaannya. Baca Al-Quran dan memahami, hayati dan mengamalkan lebih dahsyat kemuliaan dan pahalanya. Kalau tidak bisa semuanya, minimal jangan tinggalkan semuanya. Belum bisa faham, belum bisa hayati, belum secara sempurna mengamalkan, minimal jangan tinggalkan bacaan agar kita mampu meraih 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Jangan lewat satu hari belum baca Quran. Kalau boleh, tingkatkan sima', dengar Al-Quran. Setelkan Al-Quran di rumahnya, terutama suratul Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru asyaitanu min." Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan bakal lari, tidak bisa tahan. Kalau syaitan kabur dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah di dalamnya, kalau syaitan lari berarti penggantinya siapa? Malaikat. Kalau malaikat selalu ada di rumah kita karena kita selalu setelkan Al-Quran, pasti adem rumah kita, sakinah, mawaddah, warahmah. Berantakan, protes, emosi, anak kita tidak berbakti, banyak bersoalan, bermasalah antara suami istri, gara-gara banyak syaitan di rumah. Lebih banyak hidupkan TV daripada setelkan Al-Quran. Ya boleh sekali-kali kita nonton TV, tapi tolong cari yang bermanfaat. Tingkatkan sima' Al-Quran. Jangan hanya tercukupi dengan baca, tapi tingkatkan sima', dengar. Terutama suratul Baqarah. Kenapa suratul Baqarah? Karena dahsyat keberkahannya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Ambillah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Berkah rezeki, berkah umur, berkah kesehatannya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya. Berkahnya luar biasa. Dan barang siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal nyesal. Mau enggak kira-kira nyesal? Jangan jauh dari suratul Baqarah. Saya punya kebiasaan setiap hari minimal khatam suratul Baqarah. Wirid. Itu kebiasaan, termasuk ibu saya. Tak pernah lewat satu hari, pasti khatam suratul Baqarah. Karena keberkahannya luar biasa. Satu ayat saja suratul Baqarah menjaminkan kita menjadi ahli surga. Ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salat laisa bainahu wa bainal jannati illa yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis salat, dijamin menjadi ahli surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya.
Satu ayat. Tapi habis salat. Saya sering ingatkan jamaah, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Habis itu, bebas. Mau zikir yang tersisa, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dah apa-apa sambil jalan. Pulang ke rumahnya, kemana-mana, mungkin lagi buru-buru, ada urusan mendadak, mau keluar dari masjid, boleh sambil jalan kita selesaikan zikir. Tapi ayat kursi jangan sampai tertinggal. Jaminan masuk surga. Cuma satu ayat. Ketika juga mau tidur, man qara ayat al-kursi 'inda an-naum kana lahu min Allah hafidh wa la yaqrabu syaitan. Barang siapa yang baca ayat al-kursi di saat tidur akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jangan tidak digoda, tidak didekati. Keberkahan ayat kursi. Anak-anak kita tolong biasakan mereka baca ayat al-kursi ketika mau tidur. Kalau anak kita terlanjur sudah tidur, dah apa-apa, ibu-ibu bacakan sambil usap kepalanya. Insya Allah dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan tidak didekati oleh syaitan. Dahsyat ayat kursi. Ini baru satu ayat dari suratul Baqarah. Begitu luar biasa manfaatnya dan dahsyat keberkahannya. Apalagi suratul Baqarah semuanya. Yang bisa mempelajari suratul Baqarah, faham isinya, belajari ilmunya yang ada di dalam suratul Baqarah, dia sudah bisa memahami separuh agama Islam. Separuh agama Islam bisa difahami melalui suratul Baqarah. Banyak ilmu-ilmu di dalamnya. Banyak persoalan fikih, banyak persoalan sehari-hari, banyak persoalan berdagang. Banyak luar biasa manfaat daripada suratul Baqarah. Kalau belum bisa baca dan khatam suratul Baqarah, tidak apa-apa. Simak. Setelkan suratul Baqarah atau dari murattal CD atau dari YouTube yang sudah ada jutaan murattal. Tinggal kita setelkan sambil kita buka Al-Quran sambil dengar. Mohon maaf terlalu banyak suratul Baqarah, tidak apa-apa, cicil. Allah terima cicilan, tidak apa-apa. Nanti masuk surga cicilan. Dah apa-apa nyicil. Pagi berapa halaman. Mungkin kalau baca agak lama, apalagi mungkin Bapak Ibu merasa belum lancar bacaannya, masih bertahap-tahap atau berbata-bata. Dah apa-apa. Buka Al-Quran dari YouTube suratul Baqarah, kira-kira cari bacaan yang agak sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, kita ikuti. Kalau saya baca Al-Baqarah, bagi saya 38 minit selesai. Kan saya bisa baca kan? Jadi baca standar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Seperti bacaan ini tidak terlalu cepat, tetap jaga tajwid, panjang pendek, dan menjaga suara yang insyaAllah enak dan merdu, terus sampai selesai 38 minit. Mungkin Bapak Ibu 38 hari, wallahu a'lam. Tak apa-apa, tak apa-apa. Yang penting kita tingkatkan. Kalau bisa, kalau ibu bapa merasa tidak bisa dibacakan suratul Baqarah dalam satu hari, tak apa-apa. 2 hari, tak apa-apa, 3 hari. Tapi begitu selesai, ulang lagi. Jadikan wirid yang tidak boleh terputus sampai akhir hayat. Tapi kalau soal dengar, simak, saya yakin tidak butuh lama. Karena kita tidak ikut baca, cuma ikut simak sambil melihat. Jadi ibu bapa tidak usah ikut baca.
Hanya ikut benar-benar dengar baik-baik sambil mempandangi ayatnya di dalam Al-Quran. Nanti di lain waktu boleh baca-baca walaupun sedikit-sedikit. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, tak masalah. Begitu selesai, ulang lagi. Dan itu jadi wirid yang jangan terputus sampai akhir hayat.